Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diizinkan untuk beraktivitas, dan pada pagi hari ini pula kita masih bisa bertemu walaupun melalui virtual dalam rangka kegiatan seminar motivasi kelas 9 SMP ITEROP Bani Banjarbaru dengan tujuan memberikan semangat kepada anak-anak semua untuk menghadapi ujian sekolah. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta saudara, sahabat dan pengikut beliau dari dahulu hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Masyhuri Az-Zawzi selaku pemateri kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji Muhammad Fahmi Abrori selaku Kepala Sekolah SMP ITEROP Bani Banjarbaru. Yang ulun hormati Ustadz-Ustazah SMP ITEROP Bani Banjarbaru serta anak-anak Ustazah kelas 9 SMP ITEROP Bani Banjarbaru yang Ustazah cintai. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, agar lebih berkah kegiatan kita pada hari ini, kita dengarkan bersama tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sya'ban. Kepada Ustadz Sya'ban dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sya'ban. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh
Kepala Sekolah SMP IT Robbani Banjarbaru, kepada Ustadz Haji Muhammad Fahmi Abrori dipersilakan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini, Al Ustadz Masyruri Az-Zawzi yang sudah meluangkan waktu. Salam Ustadz. Yang sama-sama kita hormati juga tim manajemen sekolah serta panitia dan ustazah SMP IT Robbani Banjarbaru. Dan yang Ustadz sayangi, banggakan anak-anak Ustadz kelas 9 SMP IT Robbani Banjarbaru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia lah kita bisa kembali berkumpul walaupun masih dalam keadaan virtual. Insya Allah tidak mengingat rasa cintaan kita terhadap sekolah. Ada beberapa hal yang Ustadz sampaikan terkait kegiatan yang mana ini adalah kegiatan yang penting untuk anak-anak Ustadz, khususnya kelas 9. Yang mana beberapa persiapan untuk menghadapi ujian sekolah itu banyak persiapannya. Beberapa hari yang kita sudah melaksanakan kegiatan doa bersama, teman dengan orang tua, dan ada sedikit motivasi juga. Dan hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan training motivasi atau seminar motivasi yang mana ini lebih meyakinkan kepada anak-anak Ustadz semuanya bahwa kalian benar-benar siap menghadapi ini semua. Ada 3 hal yang Ustadz sampaikan. Yang pertama, Ustadz berharap kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk melepaskan rasa beban belajar yang sudah kita hadapi hampir selama 1 tahun ini. Yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa perubahan belajar yang dulunya kita dalam kondisi normal dan sekarang dalam keadaan pandemi kita bertatap muka virtual dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar kita semuanya. Yang kedua, Ustadz berharap juga dalam kegiatan ini membangkitkan rasa semangat belajar anak-anak Ustadz dan optimis menghadapi ujian sekolah yang mana sudah kita ketahui juga ujian sekolah insya Allah akan kita laksanakan pada bulan April ini. Dan yang terakhir, Ustadz berharap juga dalam kegiatan ini anak-anak Ustadz ada gambaran untuk meraih sukses dan meraih cita-cita ke depan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya. Jadi anak-anak Ustadz untuk kegiatan hari ini tolong Ustadz sangat berharap juga fokus dan tertib untuk kegiatan hari ini. Ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, silakan. Nanti anak-anak Ustadz yang mau bertanya
silahkan, insya Allah Ustadz berharap anak-anak Ustadz aktif di kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi Abrori yang telah menyampaikan sambutan dan menambah motivasi Ananda sebelum menerima materi pada pagi hari ini. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah mohonkan kembali kepada anak-anak semua. Silakan videonya dihidupkan agar kita semua bisa saling melihat walaupun hanya melalui layar kaca ya. Insya Allah tidak mengurangi kecintaan kita walaupun kita terhalang pertemuan secara langsung. Terima kasih Ananda yang telah membuka videonya sehingga Ustazah bisa melihat wajah-wajah semangat kalian, wajah-wajah ceria kalian walaupun hanya di rumah. Selanjutnya kita masuki acara inti kita pada hari ini, yakni pemberian motivasi oleh trainer kita, yang mana beliau adalah seorang yang luar biasa ya, seorang yang hebat. Pada tahun lalu beliau juga pernah memberikan hal yang sama kepada kakak kelas kalian. Tetapi bedanya Ustadznya langsung bertemu dan bertatap muka langsung kepada kakak-kakak kalian. Tapi di sini kita melalui virtual, insya Allah tetap bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif dan menambah semangat kalian untuk menghadapi ujian ini. Beliau kita kenalkan dulu, Ustazah mengenalkan beliau. Nama beliau adalah Masyhuri Az-Zauzi SPDMM. Beliau lahir di Barito, Kuala pada tanggal 15 Februari tahun 1983. Masih muda ya, beliau sudah hebat. Dan beliau sekarang tinggal di Rantau, daerah Rantau, masih dalam Kalimantan Selatan juga. Beliau punya istri seorang dokter, wah luar biasa. Dokter spesialis saraf ya Ustadz ya. Kemudian beliau memiliki 3 orang anak. Pekerjaan beliau saat ini, beliau sebagai owner Jarismart Consulting atau lembaga pengembangan bakat dan watak. Kemudian merangkap juga sebagai trainer dan konselor remaja. Pas nih ya Ustadz ya, kita anak-anak kita usia sekarang itu masuk dalam masa remaja. Kemudian beliau pun juga sebagai kepala sekolah SD Islam Terpadu Al-Madani Tapin, Masya Allah, dengan pekerjaan yang berbagai jenis ini, tapi beliau bisa menghandle semuanya, luar biasa sekali. Kemudian beliau aktif dalam organisasi senior konsultan di lembaga analisa bakat dan watak Jarismart Consulting, konsultan keluarga PAUD Rumah Si Jempol, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Beliau juga pendiri komunitas nasional parenting OBK ya, orang tua berkemampuan khusus di Kota Malang. Kemudian instruktur juga di Pelajar Islam Indonesia, Kalsel. Beliau juga sebagai pembina komunitas pencinta Quran One Day One Juz di area Malang. Kemudian beliau pengasuh program talk show remaja Love, Life, and Idol. Mantap luar biasa. Di Malang juga ya. Kemudian beliau juga selaku narasumber program talk show parenting di Agro Televisi Kota Batu. Dan beliau selaku narasumber program parenting di RRI Pro 1 Kota Malang. Beliau orang Kalimantan Selatan tapi beliau aktif di Malang ya rupanya ya Ustadz ya. Baik, inilah dia, kita sambut Ustadz Masyhuri Az-Zauzi SPDI MM dengan takbir Allahu Akbar. Silakan Ustadz.
Mohon diperkenankan untuk share screen. Ini masih disable. Sudah bisa, Ustaz? Oke. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim meskipun secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif pada pagi hari ini. Semoga pagi hari ini kita senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh ridhonya, dan semoga kehidupan kita senantiasa dalam keberkahan. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita bahas beberapa menit ke depan menambah kebaikan kita bersama. Amin. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk semua peserta menyiapkan pikiran dan jiwanya
kemudian alat tulisnya, dan yang ditulis nanti minimal ada 2 ya. Minimal ada 2 setidaknya yang saya minta untuk menulis, nanti akan kita cek di akhir acara. Yang pertama adalah materi yang paling berkesan. Kemudian yang kedua, 1 pertanyaan dari materi yang nanti akan saya sampaikan. Minimal cukup 2 itu saja. Baik. Maaf, ini ada suara asing yang masuk. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan men-share ini untuk mohon untuk melihat ke kolom chat ya. Mana kolom chat? Chatnya sebelah mana ya? Saya akan membagikan link bisa dibantu ya untuk kolom chat. Di stop screen dulu mungkin Ustaz ya. Baik, mohon maaf kita lewati saja dulu. Baik, jadi silahkan para peserta semua untuk kita bersama-sama menghadirkan pikiran dan jiwa kita agar supaya acara hari ini penuh kemanfaatan, bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar absen, tapi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari acara ini. Sekali lagi dari catatannya silakan minimal ada 2 hal yang dicatat, yaitu materi yang paling berkesan dan 1 pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kita mendesain jalan menuju kesuksesan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita harus sukses? Supaya kita lebih mudah, lebih nyaman interaksinya, silahkan untuk masing-masing peserta memberikan pendapatnya. Silahkan buka di kolom chatnya, di kolom percakapan untuk menuliskan alasan kenapa kita harus sukses. Mohon maaf, bisa diakses nggak ya? Para peserta bisa membuka kolom chat ya? Oke, ya. Saya sudah bisa mengakses dengan akun satunya. Oke. Dari Faris Wildan, alasannya kenapa kita harus sukses agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya. Ada lagi yang lain?
Baik, sepertinya masih dingin ya, menunggu pemanasan ya. Baik, sekali lagi, ketika kita ditanya mengapa kita harus sukses, karena itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Ketika kita dilahirkan oleh Allah, oleh orang tua kita di alam dunia ini, kita sudah melalui proses yang begitu panjang ya. Kita adalah pemenang yang akhirnya bisa menikmati berbagai kenikmatan Allah di muka bumi ini. Sehingga ketika kita lahir ya, sudah ada di alam dunia ini, maka tidak ada pilihan lain menjadi pribadi yang sukses. Dan kenapa kita harus memilih? Karena ada di tangan kita untuk memilih jalan yang mana, jalan sukses atau jalan kegagalan. Sebagaimana yang kita pahami, Allah memberikan kewenangan kepada kita sebagai surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa. Allah memberikan dua jalan kepada kita untuk memilih apakah yang kita pilih adalah jalan kesuksesan atau jalan kegagalan. Sehingga ketika kita memilih jalan kesuksesan, maka segala bentuk upaya harus kita lakukan agar kita sukses hingga kelak kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kesuksesan itu harus didesain, harus dirancang? Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus menemukan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Bukan hanya sekadar menginginkan, tapi tidak melakukan upaya untuk mendapatkannya. Kita ingin sukses, semua orang ingin sukses tentunya, tapi apakah kemudian seseorang yang ingin sukses itu bisa atau tidak merencanakan segala aktivitas, merancang bagaimana caranya untuk dia sampai pada tujuan yang diinginkan. Itu makanya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain jalan menuju kesuksesan. Para ustadz-ustadz sekalian dan juga para peserta training hari ini kelas 9 yang insya Allah sebentar lagi akan ada ujian. Setidaknya ada dua jalan kesuksesan bagi seseorang. Bisa jalan itu adalah jalan by design, jalan yang memang betul-betul dirancang, diatur, direncanakan, atau ada juga orang yang sukses tapi by accident, tanpa direncanakan tapi dia sudah mendapatkan kesuksesan. Misalnya ada orang yang sama-sama kaya, ada orang yang kayanya karena memang dari awal dimulai dari nol, perjuangannya betul-betul dia sendiri bekerja keras. Ada juga orang yang kaya tapi kaya warisan. Jadi ada dua jalan yang mengantarkan seorang pada kesuksesan, yaitu by design, yang betul-betul dirancang, direncanakan, dan by accident, artinya tanpa dia merencanakan pun dia sudah berada pada kesuksesan. Dan yang harus kita sama-sama pahami adalah bahwa ketika kita gagal merancang, kita ingin membuat sebuah bangunan rumah misalnya, tapi kita gagal merancang, maka itu sama saja dengan merancang kegagalan. Ketika seorang insinyur misalnya, dia membuat sebuah desain tentang sebuah bangunan, kegagalan dia dalam membuat desain bangunan itu merupakan sesuatu yang sama saja dengan mendesain kegagalan. Sehingga kita harus betul-betul memahami bahwa jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang penuh dengan persiapan dan perencanaan. Bukan hanya menunggu keajaiban, bukan menunggu accident, ya, sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tapi sesuatu yang harus kita rencanakan betul-betul agar apa yang kita inginkan tadi bisa tercapai dengan baik. Kemudian bagi para pejuang kesuksesan, ada 3 jalan yang harus dilalui. Bagi para pejuang kesuksesan, kita yang meyakini bahwa diri kita adalah orang yang menginginkan kesuksesan, maka fahamilah bahwa 3 jalan itu yang akan kita lalui bersama. Ketika kita tidak
siap untuk melalui 3 jalan ini, maka mimpi untuk menjadi orang yang sukses lupakan saja. Atau ketika kita tidak siap untuk melalui 3 jalan para pejuang ini, maka kesuksesan yang kita harapkan hanya mimpi di siang bolong. Ada 3 jalan yang harus dilalui oleh para pejuang. Yang pertama, jalan jihad. Yang kedua, ijtihad. Yang ketiga, mujahadah. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menginginkan kesuksesan kemudian dia berjuang keras untuk mencapai kesuksesan, maka dia akan melalui jalan yang pertama, yaitu jalan jihad. Jihad ini bukan dengan asumsi yang negatif ya, orang yang suka bom sembarangan, bukan itu ya. Jihad di sini adalah yang harus kita pahami, kesiapan kita untuk berjuang secara fisik ya. Jadi jalan juang yang pertama bagi para pejuang adalah berjuang secara fisik, yaitu tenaga, daya, dan waktu. Seseorang pejuang harus siap untuk memeras tenaga dan daya, kemudian menghabiskan waktu yang ia miliki. Dan yang harus kita sama-sama pahami bahwa seorang pejuang yang melalui jalan jihad ini harus siap didera dan rela menderita. Jadi tidak gampang untuk mencapai kesuksesan. Sebentar lagi ada ujian. Bagaimana kita siap didera untuk mengurangi berbagai macam aktivitas yang selama ini seringkali kita tahu kemanfaatannya. Dan juga harus rela, bukan santai-santai saja, tapi harus betul-betul berjuang agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Itu jalan yang pertama, itu jalan jihad, ya, perjuangan secara fisik. Kemudian yang kedua, ijtihad. Untuk jalan yang kedua ini, seseorang harus rela menyiapkan dirinya untuk melalui sebuah perjuangan, yaitu perjuangan intelektual. Akalnya dan cara pandangnya harus betul-betul dikendalikan. Bagaimana olah pikiran kita, ya, olah akal, ketajaman pikiran kita, itu harus senantiasa kita asah. Seorang pejuang kesuksesan, dia merasa selalu penasaran terhadap apa-apa yang belum dia ketahui. Untuk kemudian menemukan hal-hal yang baru. Inilah ciri-ciri orang-orang yang ingin betul-betul sukses dalam dirinya. Ketika ia hanya beraktivitas dengan hal-hal yang biasa, aktivitas belajar yang biasa saja, kemudian tidak ada keinginan untuk bagaimana memperdalam, mempertajam pemahamannya, dan tidak ada penasaran untuk mencari hal-hal yang baru, maka syarat-syarat kesuksesan dalam dirinya masih belum terpenuhi. Ini jalan yang kedua, yaitu jalan ijtihad, perjuangan secara intelektual, bagaimana kita terus untuk mengolah akal kita, mempertajam pikiran kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan wawasan. Kemudian jalan yang ketiga bagi seorang pejuang kesuksesan adalah mujahadah. Bagaimana seorang yang menginginkan kesuksesan di dunia ataupun di akhirat, ya, harus betul-betul menyiapkan dirinya untuk berjuang secara spiritual. Maksudnya apa? Seorang pejuang kesuksesan bukan hanya mereka yang siap untuk didera secara fisik, yang bukan hanya yang siap berkorban tenaga dan waktunya, bukan hanya mereka yang siap untuk terus mengembangkan intelektualnya, mengasah akal, mempertajam pikirannya saja. Tapi seorang pejuang kesuksesan juga adalah mereka seorang hamba yang tunduk pada Rabb-nya. Seorang hamba yang betul-betul faham tentang hakikat hamba dan penciptanya. Bagaimana dia faham kewajiban dia seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, mentaati semua syariatnya. Dan yang paling penting bagi seorang pejuang kesuksesan adalah meyakini bahwa tidak ada kesuksesan yang tertukar. Selama ia berusaha untuk maksimal berusaha ikhtiar, ya, maka Allah yang kemudian akan membentangkan jalan kesuksesannya. Ini adalah 3 jalan yang harus kita siap untuk melaluinya. Tanpa kita siap untuk merasakan deraan dan derita,
tanpa kita siap untuk terus mengoptimalkan pemahaman dan wawasan kita, kemudian kita tidak memahami bagaimana hakikat seorang hamba dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ketika kita tidak memahami bagaimana jalan-jalan yang kita lalui, maka kesuksesan tidaklah akan kita dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Ustaz-ustaz sekalian dan juga siswa-siswi kelas 9 SMP Pesantren Terpadu Robbani sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 jalan tadi itu, maka kemudian ada 5 langkah yang harus kita sama-sama upayakan agar kita bisa mengukir prestasi, agar kita bisa mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Langkah yang pertama, ini maaf keliru ya tulisan angkanya. Langkah yang pertama adalah kita memiliki visi kehidupan, visi hidup. Pertanyaannya adalah visi itu apa ya? Nah, oke. Nah, tadi saya kesulitan untuk mengakses di laptop ya untuk percakapan. Silakan aja saya dituliskan. Menurut para peserta sekalian, visi itu apa ya? Atau tuliskan satu kata saja. Tuliskan satu kata saja yang bisa mewakili kata visi itu sendiri. Saya tunggu ya. Silakan apa yang pian pahami dari visi. Ada yang menulis visi itu adalah gambaran besar, kemudian tujuan. Ada lagi? Ya. Jadi yang namanya visi itu adalah tentang apa yang kita inginkan. Kita ingin pergi kemana, misalnya saya dari rantau, ya, ingin ke Banjarbaru, ya, maka itulah yang namanya visi. Tentang apa yang ingin kita capai, atau kita ingin berada pada posisi seperti apa dan di mana, itu adalah sebuah visi. Ada yang menulis masa depan atau hal yang ingin dilakukan. Dan secara praktisnya, yang namanya visi itu adalah sebuah kondisi. Sebuah kondisi yang paling diharapkan. Jadi yang namanya visi itu adalah sesuatu atau kondisi yang paling diharapkan di masa depan. Itu secara sederhananya ya. Jadi masing-masing kita memiliki suatu pengharapan. Ya. Ada istilah dalam bahasa Inggris itu hope, ya, expectation, ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu gambaran tentang visi, bagaimana kita menginginkan satu kondisi di mana itu yang paling kita harapkan di masa yang akan datang. Namanya juga kondisi di masa yang akan datang, berarti kita masih belum bisa melihat, tapi kondisi itu bisa kita rasakan. Bagaimana ketika kita ingin setelah lulus kuliah, lulus sekolah ini, atau ketika selesai melalui ujian, kita mendapatkan peringkat tertinggi, misalnya peringkat tertinggi di kota Banjarbaru, peraih nilai tertinggi di Kalimantan Selatan. Itu adalah visi kita. Meskipun kita sekarang belum mendapatkan kondisi seperti itu kita sudah bisa rasakan bagaimana jiwa kita, ya, emosi kita pada saat itu, bagaimana kondisi secara emosional kita pada saat itu. Ketika kita menerima piala, ketika kita menerima penghargaan dan sebagainya. Ya. Sebagai gambaran yang sering kali dicontohkan, misalnya anggap saja di tangan kiri kita ada sebuah
ada buah mangga. Kalau di tempat kita belum musim ya. Jadi mangganya ini sangat masam. Kemudian kita siapkan di tangan kanan kita ada sebuah pisau, lalu kita gunakan untuk membelah asam tadi itu, mangga tadi itu yang masih muda, yang masih asam tadi. Setelah kita belah, maka kita masukkan ke mulut kita dan kita gigit dan kita rasakan bagaimana rasa asam. Ya. Dan pada kondisi membayangkan kondisi seperti ini, kita sudah bisa merasakan bagaimana sensasinya, bagaimana keadaan emosional kita saat berada pada kondisi itu. Demikian pula dengan visi. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan kita saat itu sudah ada di tangan kita. Saat kondisi itu kita sudah bisa rasakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita setelah memiliki visi tadi itu, memiliki keyakinan dan motivasi. Kita sudah membuat sebuah rancangan untuk kita tiba pada suatu tempat, tiba pada kondisi tertentu. Kita sudah memiliki tujuan mau kemana. Kita sudah memiliki tujuan ingin jadi apa. Dan kita tidak sudah merasakan, kalau saya sampai ke sana, kalau saya menjadi ini, apa yang kita rasakan. Misalnya kita, bagi yang mungkin sekolah di luar daerah, ya ingin berkunjung ke rumah, ke tempat orang tua, maka kita sudah bisa membayangkan bagaimana keadaan kita, bagaimana perasaan kita saat bertemu dengan kedua orang tua kita. Itu yang namanya visi. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita memiliki visi dan bisa merasakan bagaimana ketika visi itu menjadi nyata, yang kedua adalah miliki keyakinan dan motivasi. Artinya kita betul-betul yakin kita akan sampai pada visi itu. Ini yang kedua. Harus kita memiliki keyakinan bahwa kita akan sampai pada visi itu. Dan didorong dengan motivasi, dengan semangat untuk kita beraktivitas, melakukan segala hal yang kemudian bisa mengantarkan kita pada tujuan tersebut. Di dalam Al-Quran di surah At-Tin, Allah SWT menegaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa setiap manusia, kita termasuk diantaranya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memiliki segala potensi untuk mencapai kesuksesan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, fisik, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah terbaik di antara anugerah yang diberikan oleh makhluk-makhluk selain manusia. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak yakin. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan motivasi. Bagaimana motivasi itu muncul? Motivasi muncul manakala kita bisa menemukan alasan emosional. Sekali lagi, motivasi itu muncul dari bagaimana kita bisa menemukan alasan emosional. Maksudnya apa? Kita ingin pulang ke rumah orang tua, atau kita ingin berkunjung ke rumah saudara yang berada di luar kota misalnya. Ya. Ini tadi adalah sebuah visi. Kemudian kita yakin. Apa yang membuat kita yakin? Kita punya apa? Oh, kita punya kendaraan. Oh, kita punya mobil dan sebagainya. Ini kita yakin. Apa yang meyakinkan kita? Karena kita memiliki potensi untuk bisa sampai ke sana. Lalu kemudian, apakah kemudian setelah kita punya kendaraan, punya uang, gitu ya? Apakah kita kemudian pasti sampai ke sana? Tidak. Tidak cukup berbekal keyakinan. Tidak cukup berbekal kompetensi saja. Tidak cukup berbekal sumber daya saja. Kita punya apa, memiliki apa, bukan hanya itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki motivasi. Meskipun ada mobil yang terisi penuh dengan bensin, ya, tapi kalau tidak ada motivasi, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke tempat saudara atau orang tua? Ya. Kita memiliki akal pikiran yang cerdas, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kemudian setelah ini kita sukses atau tidak menjalani ujian nasional? Ini terletak pada alasan emosional. Ya.
Bagaimana alasan emosional itu? Ya tadi dengan kita membayangkan kondisi-kondisi di mana kita sudah mendapatkannya. Ketika kita lulus ujian, bagaimana yang dirasakan oleh diri kita. Lalu apa yang dirasakan oleh orang-orang tercinta di sekitar kita. Orang tua, saudara-saudara, kita begitu bangga dengan kita. Ya. Ini ketika kita berada pada kondisi itu dan merasakan ya, apa yang kita rasakan dan orang yang rasakan, itu namanya alasan emosional. Kemudian yang selanjutnya, ya, jadi orang itu bisa mendapatkan sesuatu itu karena dua jalan, yaitu will and way. Jadi ada dua kekuatan yang harus kita kumpulkan, yaitu keinginan dan jalan atau cara. Ya. Jadi tidak hanya cukup cara atau sumber daya, punya mobil, bagaimana caranya supaya mobil ini bisa mengantarkan kita pada tujuannya. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting adalah keinginan. Ya, dan dengan menemukan alasan-alasan emosional. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendapatkan visi, ya, oh saya harus lulus ujian nih. Ya. Kemudian yang kedua, yakin, oh saya tidak beda dengan para siswa di tempat yang lain. Ya. Saya memiliki akal, saya memiliki kesempatan waktu untuk belajar dan sebagainya. Ya. Ini adalah keyakinan. Kemudian motivasi kita, motivasi kita adalah untuk bagaimana membahagiakan diri kita, ya, kemudian membahagiakan orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah what must we do, ya. Apa yang kemudian harus kita lakukan. Motivasinya sudah, ya. Visinya sudah, motivasinya sudah. Yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah jangka pendek yang akan kita lakukan. Setidaknya dalam 1 tahun ke depan. Kalau kita konteksnya adalah ujian nasional, apa yang kita akan lakukan per minggu bahkan per hari, ya, per week atau bahkan per day, apa yang kita lakukan. Betul-betul kita membuat to-do list, ya. Apa yang akan kita lakukan dalam keseharian kita, itu harus betul-betul kita canangkan. Itu kalau kita menginginkan yang namanya kesuksesan, ya. Kita ingin sukses nasional atau ujian nasional, itu adalah visi kita. Ya. Kemudian kita yakin bahwa kita akan bisa untuk menyelesaikannya karena kita memiliki bekal yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Alasan-alasannya sudah kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan per pekan dari sekarang, bahkan per hari dari sekarang sampai kemudian hari H pelaksanaan ujian nasional. Harus ditulis itu, ya, harus ditulis. Nanti barangkali bisa menjadi tugas lanjutan setelah ini, Ustaz saja, mungkin para wali kelasnya, supaya peserta ini memiliki to-do list tadi itu, ya, apa yang akan dia lakukan, barangkali dalam bentuk schedule time, ya, jadwal keseharian dia, yang ini kemudian aktivitasnya clear, mensupport untuk bagaimana suksesi di ujian nasional tahun ini. Tafadhol, mungkin sebagian sudah dilaksanakan barangkali, ya. Dan juga bikin target capaian jangka panjang. Kalau tadi yang jangka pendek, dari hari sekarang sampai pelaksanaan ujian, kemudian jangka panjangnya setelah ujian, nanti mau kemana? Kuliah kemana? Sekolah kemana? Dan sebagainya. Itu tahapan yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebelum keempat, ya, kita harus rela di tahap yang ketiga ini untuk convert sacrifice, ya. Bagaimana kita mengorbankan, ya, bukan hanya keluar dari zona nyaman, ya, tapi mengorbankan zona-zona kenyamanan. Karena apa? Ada 5 perusak, ada 5 virus yang bisa merusak keinginan kita untuk sukses. Ada 5 virus yang kemudian akan menghalangi jalan kita untuk menuju kesuksesan. Yang pertama adalah merasa cukup dengan pemanjaan yang kita rasakan. Misalnya karena orang tua sudah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita, ya, sehingga kita tidak perlu untuk bagaimana merancang jalan kesuksesan yang akan kita lalui sendiri. Ya. Atau merasa tidak perlu menetapkan tujuan tadi, ya. Nggak usah kita repot-repot lah. Kita tinggal numpang aja akan sampai, ibarat seperti itu, ya. Atau menjadi malas bergerak karena merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita, kemudian merasa tidak perlu untuk menetapkan tujuan setelah hari ini dan seterusnya,
maka dengan itu kita menjadi mager, ya, malas gerak. Dan ketika kita sudah malas gerak, ya, ini akan menjadi virus yang efektif untuk mematikan langkah-langkah kita menuju kesuksesan. Ya. Dan yang keempat, mencari-cari alasan untuk menunda langkah-langkah menuju kesuksesan. Ini yang kemudian harus kita sama-sama hindari. Dan yang kelima, yang biasanya menghalangi seseorang itu menuju kepada kesuksesan adalah kebalsaran dan masukan. Dinasihati apa, atau misalnya mohon maaf sambil menyimak seminar ini telinga sebelahnya aja yang mendengar gitu ya, cuma teori saja gitu ya. Ya silahkan, artinya orang-orang yang tidak menerima saran inilah di antara mereka yang kemudian menghalangi dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan. Kan orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang mau belajar, kemudian terbuka mendengarkan, menerima saran-saran dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang selanjutnya adalah disiplin dan pantang menyerah. Bagaimana setelah kita mendapatkan visi tadi, ya, mendapatkan visi, kemudian yakin dan termotivasi. Yang ketiga adalah kita betul-betul merancang betul-betul ya apa yang akan kita lakukan. Dan yang keempat adalah mengorbankan zona kenyamanan kita, ya, berbagai macam kenyamanan kita korbankan. Yang kelima adalah disiplin dan pantang menyerah. Kita sudah merancang, sudah merasakan motivasi untuk sampai ke sana, kemudian sudah punya to-do list tadi itu, ya, apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek. Kemudian yang keempat tadi kita bagaimana mengorbankan ya masa-masa nyaman kita, ya, apa yang kita bisa miliki kita korbankan, apa yang selama ini membuat kita bersantai kita coba keluar dari sana. Yang kelima, kita akan sampai pada kesuksesan ketika kita betul-betul disiplin menjalaninya dan tidak menyerah di tengah jalan. Ini yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan bahwa banyak orang yang yang bisa sukses tanpa sekolah, ya. Banyak orang di sekitar kita yang mereka sukses itu tapi dan tanpa mereka tidak sekolah. Ada yang sekolahnya hanya SD, ada yang mungkin SD tidak lulus gitu ya, tapi mereka menjadi orang-orang yang sukses. Jadi banyak orang-orang yang sukses meskipun tidak sekolah. Tapi catat, ingat baik-baik bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin. Jadi boleh-boleh saja kita tidak sekolah, ya. Kalau yang sudah sekolah ya kita selesaikan. Ya. Artinya sekolah ini tidak menjamin kesuksesan. Yang menjamin kesuksesan adalah kedisiplinan. Jadi kalau kita sudah sekolah, sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan kesempatan oleh orang tua kepada kita untuk sekolah, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang harus kita sama-sama masukkan dalam alam bawah sadar kita adalah bahwa kalau orang yang tidak sekolah saja bisa sukses, apalagi orang yang sekolah. Artinya ketika kita memahami tentang makna kesuksesan ini, bahwa yang paling penting bagi kita sekalian adalah menjaga kedisiplinan. Karena mustahil orang sukses tanpa kedisiplinan, baik kesuksesan dunia ataupun kesuksesan akhirat. Dan yang terakhir, ya, dari 5 hal tadi itu, maka mari kita bersama-sama, ya, mohon kerjasamanya untuk kita menggali dalam diri kita sendiri apa yang kemudian bisa mendorong kita untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan bersama-sama. Silakan untuk kita sama-sama menggali dalam diri kita, ya, apa yang sebenarnya kita harapkan dalam kehidupan ini, ya, kemudian demi siapa, untuk apa. Kita memiliki orang tua yang harus kita bahagiakan. Kita barangkali belum bisa membalas jasa mereka dengan memberikan berbagai macam fasilitas kenyamanan. Setidaknya kita harus bahagiakan kedua orang tua kita dengan prestasi belajar kita.
Kita harus buktikan bahwa kita adalah anak yang mampu membahagiakan mereka dengan kita lulus di ujian nasional kali ini. Ini adalah sebuah motivasi yang kemudian akan mendorong kita menuju kepada kesuksesan yang kita harapkan. Baik, demikian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan pagi hari ini, tidak banyak ya. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini bisa bukanlah apa yang kita miliki ya, tapi alasan yang kita punyai apa ya. Sama-sama memiliki kendaraan, tapi kalau kita tidak punya motivasi untuk berangkat, maka kita akan tetap berada di posisi yang sekarang. Sama-sama memiliki kecerdasan, tapi kalau kita tidak bisa motivasi diri kita sendiri, maka kita akan tertinggal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dengan segala keterbatasan dan segala macam gangguan tadi itu, ya, ada gangguan audio dan sebagainya, ataupun gangguan teknis lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, mudah-mudahan semua peserta yang hadir hari ini dan yang belum berhadir semuanya, kelas 9, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan tahapan ujian ini. Ya. Terakhir, ya, yang ingin saya sampaikan bahwa setiap ujian yang harus kita lalui bukanlah demi sebuah medali atau penghargaan. Sekali lagi, setiap ujian yang harus kita lalui, yang akan kita lalui itu bukan orientasinya demi medali atau penghargaan. Akan tapi yang paling penting dari setiap ujian yang kita lalui menghantarkan kita menuju kepada kedewasaan. Ya. Semakin banyak kita melalui ujian, bukan hanya semakin banyak medali dan penghargaan yang kita terima, tapi yang paling penting adalah semakin banyak kita melalui ujian, semakin dewasa, semakin bahagia, dan semakin bermanfaat untuk sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masyuri Az-Zawji atas pemberian materi, motivasinya yang luar biasa. Insya Allah anak-anak semakin tambah bersemangat ya, karena Ustadz-Ustazah di sini pun mendengar beberapa tips dan langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau, insya Allah menambah motivasi untuk diri sendiri. Mohon izin saya live dari akun yang ini ya, saya berada di sini akun yang satunya ya. Oh, okay. Silakan Ustaz. Oke, saya mau jalan dulu. Ya. Setelah ini ada sesi tanya jawab Ustaz. Baik, tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz Masyuri Az-Zawji berkaitan dengan bagaimana cara kita mendesain jalan menuju kesuksesan. Sukses luar kalian seperti apa, komitmen kalian untuk menuju sukses itu sendiri. Yang terutama paling dekat kita hadapi adalah ujian ya, ujian yang sebentar lagi perjalanan kalian untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Dan tadi Ustadz Masyuri meminta 2 hal yang perlu kalian catat di awal tadi, yakni materi yang paling menarik dan 1 pertanyaan. Nah, saatnya ini ada sesi tanya jawab yang bisa kalian tanyakan hal-hal yang sudah kalian catat ya. Ustazah memberi kesempatan kepada 2 orang ikhwan dan 2 orang akhwat. Bagi yang bertanya insya Allah ada reward dari Ustazah ya. Belum. Oke Faris, siap. Ustazah catat dulu. Faris ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ustazah catat nama dulu nih. Yang ikhwan. Selain Faris siapa? Yang ikhwan? Tokohnya dari kemarin Faris terus nih.
Tetap semangat Farid, luar biasa. Yang Ahwat? Bisa didengar ya? Ya, bisa. Baik. Ini perlu saya ulang kembali atau gimana nih? Nggih, perlu diulang karena tadi jawabannya Baik. belum terdengar. Baik, saya ulang lagi ya. Ya, siap. Jadi, pertanyaannya terkait bagaimana kita memotivasi diri sendiri. Iya. Tadi sudah di materi saya sampaikan bahwa salah satu sumber motivasi adalah alasan emosional. Artinya apa? Kita bisa merasakan keadaan kita sampai pada tujuan itu. Apa yang kita rasakan, kita sudah bisa membayangkan. Seperti halnya tadi yang saya contohkan, meskipun di lidah kita tidak ada mangga yang masam, tapi kalau kita membayangkan bagaimana kemasaman mangga itu, ya, kita mungkin akan bahasa Banjar itu titik liurnya gitu. Ya. Meskipun sekali lagi tidak ada bendanya, tapi kalau kita bayangkan kemasamannya, itu kita akan bisa merasakan sensasinya. Nah, sensasi ini yang harus kita hadirkan. Bagaimana kalau kita lulus ujian nasional, ya Allah, ya, kita bahagia, ibu bahagia, ya, ayah akan berbangga. Ini yang kemudian akan menjadi pendorong kita, akan menjadi motivasi bagi kita. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan alasan emosional atau alasan rasional yang masuk akal. Kalau alasan emosional itu alasan yang kemudian akan kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita di saat itu. Ya. Kalau alasan rasional, alasan yang akan menjadi kita bisa lebih baik ketika kita mencapai sebuah capaian tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengaitkan ini dengan alasan-alasan spiritual. Tadi ada alasan rasional, alasan emosional, alasan spiritual. Kita sebagai seorang pelajar Islam harus senantiasa memastikan kita berada pada semangat untuk terus mengukir prestasi. Apalagi kita sekolah di sebuah sekolah yang bisa dikatakan salah satu sekolah terbaik di Kota Banjarbaru, ya. Kita harus mengkonfirmasi, harus meyakinkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari generasi Rabbani, generasi terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong masa depan. Ini yang kemudian harus menjadi motivasi besar kita. Ya. Alasan rasional nanti yang kita dapatkan untung ruginya seperti apa. Ya. Alasan emosional bagaimana perasaan kita saat mendapatkan sesuatu hal yang kita harapkan tadi. Dan alasan spiritual apa yang akan kita dapatkan sebagai bukti bahwa kita adalah seorang hamba Allah yang senantiasa berlomba dalam kebaikan, yang senantiasa memposisikan diri kita dalam kebaikan bukan keburukan, memposisikan diri sebagai pemenang bukan yang dikalahkan. Ini adalah hal-hal yang harus kita hadirkan. Dan dari alasan spiritual ini dalam pikiran kita bahwa kita sekolah, ya, bukan hanya demi masa depan kita. Kita sekolah bukan hanya demi orang tua kita, tapi kita sekolah adalah demi ketundukan kita sebagai seorang hamba, demi menyelesaikan misi-misi kekhalifahan yang diamanahkan kepada kita di muka bumi ini. Karena diri kita hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sekali lagi, diri kita hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Demikian barangkali untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita menghadirkan motivasi dalam diri kita. Tadi sumber motivasinya adalah kata kuncinya alasan. Ya. Sebelum ke pertanyaan lain, tadi saya di jawaban yang tadi sempat tidak diakses suaranya, saya contohkan. Ketika kita misalnya dibangunkan oleh ayah kita jam 2 subuh, ya, untuk cuci motor atau cuci mobil, apa yang kita lakukan? Respons apa yang kita berikan? Cenderung tentu respons yang kita berikan adalah respons penolakan. Kenapa menolak? Karena kita tidak bisa menemukan alasan. Ya. Kalau kita tahu alasan, misalnya, ayo bangun. Kalau bangun sekarang membantu ayah
mencuci motor atau mencuci mobil, besok pagi ayah siapkan duit 100 juta misalnya gitu ya. Kan hendak nukar HP apa, tipe apa, sepeda motor apa, silahkan misalnya ya. Tentu dengan alasan-alasan yang diberikan ini kita akan otomatis termotivasi ya. Jadi sumber motivasi adalah alasan. Tadi ada alasan rasional yang masuk akal, alasan emosional yang kemudian kita bisa rasakan bagaimana sensasinya, dan yang ketiga alasan spiritual, apa yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan apa yang kita dapatkan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan moderator melanjutkan. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Begitu Faris jawabannya ya. Untuk memotivasi diri kita perlu alasan gitu ya. Alasan apa yang membuat kita untuk terus melanjutkan semangat di hidup kita, tujuan. Oke, baik. Apakah ada lagi anak-anak? Masih ditunggu? Ada yang mencet? Oke, Aziza ya. Gimana cara kita supaya bisa lebih disiplin dalam melakukan hal sesuatu menuju kesuksesan dan mengatur waktu untuk lebih produktif? Begitu Ustadz, cara supaya kita bisa lebih disiplin. Ya, alhamdulillah ini nyambung ya. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh semuanya. Kemudian rekomendasi-rekomendasinya juga bisa dijalankan ya. Jadi bukan hanya bagi penanya saja mendapatkan pencerahan dan motivasi, tapi untuk semua yang mendengarkan, termasuk saya pribadi, mudah-mudahan ini menjadi great insight ya, sesuatu yang menjadikan diri kita bisa termotivasi untuk selalu berada dalam kebaikan. Kalau tadi kunci motivasi adalah alasan, kemudian kalau kunci kedisiplinan adalah tindakan, ya. Oke ya. Jadi kalau tadi kunci motivasi adalah alasan, kalau kunci kedisiplinan adalah apa? Tindakan. Ya, betul. Maksudnya bagaimana? Supaya kita tetap termotivasi, tadi harus menemukan alasan. Kemudian supaya kita tetap berada dalam kedisiplinan, kita harus konsisten dengan tindakan-tindakan. Maksudnya apa? Gambarannya kalau kita ingin menuju ke suatu daerah, ya kan tadi alasannya apa sudah, ya kan? Kemudian perlu konsistensi tindakan. Ya. Kita melakukan apa setelah detik pertama ini? Ya. Terhitung setelah hari ini atau mulai hari ini kita melakukan tindakan apa? Ya. Sampai hari H, betul-betul kita tahu. Ketika ditanya oleh ayah, ketika ditanya oleh gurumu, ya, itu tahu. Ditanya oleh ustazah, siapa gitu ya, apa yang pian hendak gawi hari ini, kita bisa menjawab. Apa yang pian hendak gawi hari Jumat kahina, pian bisa menjawab, ya. Jadi konsistensi tindakan kita itu adalah bukti bahwa kita adalah seorang disiplin, ya, orang yang disiplin untuk meraih kesuksesan. Dan kalau kita tidak memiliki sebuah rancangan tindakan, maka kita bukanlah seorang yang disiplin, ya. Meskipun kita mengakui diri kita sebagai seorang yang disiplin. Lalu bagaimana supaya kita memiliki rancangan tindakan yang berkelanjutan mulai hari ini sampai kita berada di hari H, di mana kita betul-betul ibarat kita tanding kompetisi bela diri misalnya, ya. Kita berada di arena pertandingan, ya. Dari sekarang sampai kita masuk di arena pertandingan, apa saja yang kita lakukan, ya. Supaya bisa demikian, maka kita harus membuat semacam storyboard, ya. Papan aktivitas atau activity board, ya. Papan yang berisi tentang aktivitas. Sederhana saja, tidak perlu muluk-muluk. Kolom misalnya judulnya kopnya atas itu aktivitas menuju sukses misalnya. Sederhana saja, ya. Kita bikin pakai Word atau pakai Excel, ya. Bikin judulnya aktivitas saya, tulis saja kalau saya Masyuri, ya. Aktivitas
masyhuri menuju sukses. Ya, jadi siapa Ustazah yang bertanya tadi siapa? Azizah, Ustaz. Azizah ya. Misalnya bikin ini harus betul-betul dikerjakan loh ya Azizah ya. Jadi buka nanti di file Word-nya ya, tulis judulnya aktivitas Azizah menuju sukses ujian nasional 2021 ya. Kemudian bikin kolomnya, kolom pertama itu nomor ya. Kemudian yang kedua hari tanggal, yang ketiga aktivitas ya, daftar aktivitas ya. Yang ketiga boleh target ya. Kemudian kolom keempat realita ya, dan yang kelima keterangan ya. Jadi kolom pertama nomor, yang kedua hari tanggal, yang ketiga aktivitas, yang ketiga target ya. Kemudian yang keempat realisasi ya. Kemudian kolom terakhir itu keterangan. Jadi di kolom nomor itu ya aktivitasnya apa? Nomor 1 apa ya? Apa yang ingin dilakukan per hari itu ya, harinya hari apa ya, kalau bisa per minggu, per hari itu sudah detail ya. Pekan ini dari hari Senin ya, dari hari Senin sampai hari Ahad apa aja ya, hari Senin tanggal sekian mengerjakan apa yang berhubungan dengan ujian nasional ya. Dan yang perlu kita sama-sama perhatikan bahwa aktivitas-aktivitas yang mendukung ya, ini perlu dicatat ya, betul-betul, karena ini adalah salah satu kata kunci yang kadang tidak difahami oleh banyak orang yang ingin dirinya sukses gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita tulis di aktivitas tadi itu ya, memang yang berhubungan dengan kesuksesan kita di ujian nasional. Tapi tidaklah harus yang langsung berhubungan secara langsung. Misalnya ya, yang namanya kita ingin sukses ujian nasional itu kan tentu aktivitasnya tidak jauh dari belajar ya, baca buku dan sebagainya. Tapi tidak harus selalu yang ditulis itu adalah misalnya hari Senin jam 10.00 membuka buku pelajaran ini ya, dari halaman sekian sampai halaman sekian ya. Besok Selasa jam sekian sampai jam sekian melihat di YouTube tentang materi pembelajaran yang terkait apa yang sedang kita persiapkan. Bukan hanya itu. Tapi catat juga di situ misalnya aktivitas olahraga di pagi hari, ya. Misalnya jalan santai di sore hari misalnya, ya. Jadi aktivitas lain pun harus ditulis di situ, ya. Artinya meskipun tidak berhubungan secara langsung, tapi mensupport. Misalnya olahraga itu kan membuat kita fresh, ya, segar. Ini sangat mendukung, ya. Itu harus dicatat di situ. Artinya bukan hanya aktivitas belajar saja yang harus kita tulis, tapi aktivitas lain yang mungkin tidak mendukung secara langsung, tapi memberikan support, ya, olahraga, jalan santai, ya, kemudian lama itu kemudian tidak menyita waktu, ya. Jadi ada 5 kolom tadi ya, dibikin. Kemudian kalau misalnya bisa dibuat dalam karton yang besar, silakan ya, ditempel di kamar ya. Ini namanya activity board ya, atau storyboard yang kemudian ini akan memandu kita ya, supaya tindakan-tindakan kita per day-nya, per week-nya, per month-nya itu betul-betul kita bisa memantau. Bukan hanya aktivitas yang dihayalkan ya, tapi aktivitas tindakan yang dituliskan. Begitu. Ya, baik Ustadz. Terima kasih. Luar biasa nih. Kalau kuncinya tadi disiplin tindakan ya Ustadz. Ya, perlu membuat catatan-catatan untuk aktivitas apa yang harusnya kita laksanakan. Baik, apakah ada lagi? Mengingat waktu kita sudah selesai untuk sesi materi dan tanya jawab. Kalau memang nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa via chat pribadi mungkin Ustadz ya, atau bisa, siap, biasa via WA. Nah ya siap, nanti nomor WA Ustadznya bisa kita berikan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Masyuri Az-Zawji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini
menambahkan semangat kepada anak-anak, berkah untuk anak-anak, berkah juga untuk Pian. Amin. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain waktu, entah kapan Ustadz Pian, apakah nanti langsung tatap muka atau memang masih melalui via virtual. Insya Allah pertemuan hari ini sangat bermanfaat dan membantu kita semua dan terkhusus anak-anak semua untuk lebih memotivasi dirinya terutama untuk menghadapi ujian ini. Terima kasih kembali sekali lagi Ustadz Masyuri Az-Zawzi atas pemberian materinya pada hari ini. Salam dengan istri dan anak-anak Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan mau dalam perjalanan Ustadz ya, rupanya di dalam Ini mobil. saya sudah di rumah sakit di nunggu aja. Oh begitu ya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Ustadz ya. Enggak apa-apa. Ya, baik. Kita lanjutkan di acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Nasrullah. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Marilah kita berdoa. Kita mulai dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nasrullah. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang kita berikan pada hari ini kepada Anda semua, membawa manfaat yang luar biasa dan ada perubahan yang kalian peroleh sehingga ke depan kalian bisa lebih menata diri khususnya untuk belajar, lebih disiplin tadi untuk kunci kesuksesannya. Disampaikan oleh Ustadz Masyuri tadi bahwa sekolah bukan penentu kesuksesan, tetapi jika kalian memang benar-benar disiplin, insya Allah apa yang ingin kalian raih bisa tercapai. Karena dengan sekolah terutama akan menunjang bagaimana pendidikan yang kalian dapatkan dan tidak lupa diiringi dengan ikhtiar, doa, dan kedisiplinan atau komitmen kalian untuk menjalankan apa yang sudah kalian cita-cita. Terima kasih yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Selanjutnya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan Ustazah selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf jika
ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.